Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Welcome back to my channel. Kembali lagi dengan saya Yura. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi penilaian keterampilan teman-teman yang terdiri dari produk, praktik, dan proyek. Nah, di sini saya akan memberikan contoh soalnya dahulu, baru sambil lalu saya akan menjelaskan mengenai ketiga penilaian keterampilan ini ya teman-teman. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silakan di-subscribe dahulu agar tidak ketinggalan pembahasan soal yang berkaitan dengan tes P3K. Nah, soal nomor 1 ini saya ambil dari kuis di IG Story yang saya berikan beberapa hari yang lalu. Di sini mengenai penilaian praktik, produk, dan proyek, saya bacakan dahulu soalnya. Siswa diminta untuk membuat minuman dari buah segar dengan menyeleksi terlebih dahulu buah-buahan yang akan digunakan. Lalu siswa bisa mencoba-coba dan meneliti kandungan yang akan menjadi bahan pembuatan minuman segar, sehingga tercipta minuman dengan cita rasa baru dan menyehatkan. Maka guru akan menggunakan penilaian apa? Nah, di situ teman-teman yang menjawab proyek itu ada 78, lalu yang menjawab produk ada 23, unjuk kerja ada 22, dan yang menjawab praktik hanya 6 ya teman-teman. Nah, di sini mengapa tidak masuk ke praktik? Kalau praktik itu biasanya siswa diminta untuk melakukan sesuatu, mendemonstrasikan sesuatu. Nah, biasanya juga tidak membutuhkan waktu yang lama ya teman-teman. Jadi kalau misalnya penilaian praktik atau unjuk kerja dilaksanakan hari itu juga teman-teman. Nah, bisa saja dalam 1 hari atau bahkan hanya 1 jam pelajaran, 2 jam pelajaran, seperti itu teman-teman. Jadi contohnya itu misalnya siswa diminta untuk mendemonstrasikan cara penggunaan mikroskop, atau juga siswa diminta untuk berpidato di depan kelas mengenai pidato kebangsaan. Nah, seperti itu masuk ke unjuk kerja atau praktik ya teman-teman. Kak, kenapa tidak masuk ke penilaian produk? Padahal di situ ada kata membuat atau mencipta. Biasanya kan dua itu berkaitan dengan penilaian produk. Pasti kan ada hasil akhir di situ yang dihasilkan kalau ada kata membuat atau mencipta. Nah, itu benar ya teman-teman. Biasanya kalau membuat atau mencipta itu kemungkinan akan masuk ke penilaian produk. Karena pasti ada sesuatu di situ, pasti ada hasilnya dalam bentuk produk. Namun, saya tidak mengatakan bahwa penilaian proyek itu tidak ada hasil akhirnya ya teman-teman, atau tidak ada produknya. Bisa saja sebuah proyek itu akan menghasilkan sesuatu, atau mungkin juga dalam bentuk produk. Nah, perbedaannya adalah kalau penilaian produk itu penilaiannya lebih fokus menilai hasil akhirnya ya teman-teman, atau menilai produknya daripada prosesnya. Misal dari presentase 100, jadi kemungkinan 80% itu lebih fokus ke produknya untuk menilai teman-teman. Jadi kalau prosesnya itu bisa saja hanya 20%. Namun berbeda dengan penilaian proyek. Jadi setiap step itu dinilai dan presentasenya itu hampir sama. Dari awal penyiapan alat dan bahan sebelum melakukan proyek, penentuan jadwal, pemilihan bahan di situ, ketepatan dan lain sebagainya itu dinilai teman-teman. Lalu juga dalam proses penyelidikan, penelitian, hingga akhirnya di situ kalau contoh soalnya itu hingga menemukan kandungan yang pas untuk dijadikan bahan minuman segar, itu juga dinilai. Dan pada akhirnya jika nanti akan ditemukan minuman yang benar-benar memiliki cita rasa baru dan menyehatkan, itu juga akan dinilai teman-teman. Jadi semua step dinilai dan presentasenya hampir sama. Jadi tidak hanya fokus kepada hasil akhirnya atau produknya teman-teman. Nah, biasanya juga kalau penilaian proyek ini membutuhkan waktu yang lebih lama dari penilaian keterampilan lainnya, karena masih ada proses penyelidikan, penelitian, mencoba-coba di situ ya teman-teman. Jadi itu membutuhkan waktu yang agak lama lah ya teman-teman daripada penilaian keterampilan lainnya. Misalnya kalau penilaian praktik seperti yang saya katakan kan bisa saja hanya dalam 1 hari atau bahkan 1 jam pelajaran, 2 jam pelajaran. Kalau penilaian produk itu juga bisa saja dalam waktu 1 hari, juga bisa saja
dalam waktu berhari-hari. Misalnya siswa diminta untuk membuat kerajinan dari tas, itu kan tidak semudah itu ya teman-teman. Jadi tidak satu hari selesai, bisa saja pengerjaannya 1 minggu. Namun nanti yang akan dinilai jika itu lebih fokus kepada hasil akhirnya, jadi fokus kepada kerajinan tasnya, misalnya keindahan, kerapian, daripada ke proses pembuatannya, maka itu lebih masuk kepada penilaian produk. Nah, kalau penilaian proyek di sini semuanya itu akan menjadi fokus teman-teman. Jadi dari ketiga tahap itu, dari perencanaan awal, pemilihan alat dan bahan, terus proses penyelidikan, dan pada akhirnya penilaian produk, jika persentasenya sama maka itu lebih masuk ke proyek ya teman-teman. Semoga kalian sudah bisa membedakan. Di sini selamat bagi teman-teman yang sudah menjawab proyek. Sudah ada 78 orang ya teman-teman. Nah, jadi berdasarkan penjelasan saya tadi, soal nomor 1 ini lebih masuk ke penilaian proyek. Nah, ini dia pengertian dari penilaian proyek yang saya ambil dari modul pedagogi P3K SIM PKB ya teman-teman. Jadi penilaian proyek itu merupakan kegiatan penilaian terhadap suatu tugas yang harus diselesaikan dalam periode atau waktu tertentu. Tugas tersebut berupa suatu investigasi sejak dari perencanaan, pengumpulan data, pengorganisasian, pengolahan, dan penyajian data. Penilaian proyek dapat digunakan untuk mengetahui pemahaman, kemampuan mengaplikasikan, kemampuan penyelidikan, dan kemampuan menginformasikan peserta didik pada mata pelajaran tertentu secara jelas. Nah, kalau dari pengertian penilaian proyek di sini sudah jelas ya teman-teman, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa kalau penilaian proyek itu biasanya dalam periode atau waktu tertentu. Jadi membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan penilaian keterampilan lainnya. Kenapa? Karena masih ada proses investigasi, penyelidikan di situ. Jadi tidak sembarangan teman-teman. Walaupun ada kata membuat atau mencipta yang lebih identik kepada penilaian produk. Karena menciptanya atau membuatnya itu tidak sembarangan, ada proses penelitian di situ. Mungkin juga proses penelitiannya itu secara ilmiah, dan juga ada proses penyelidikan. Kalau contoh soal di nomor 1 tadi, siswa itu tidak sembarangan memilih buah, jadi harus dicoba-coba sehingga ditemukan kandungan yang pas. Misalnya menggunakan buah dengan kandungan vitamin A dicampur dengan kandungan vitamin B sehingga benar-benar bisa menghasilkan minuman segar yang menyehatkan dan punya cita rasa baru. Seperti itu ya teman-teman. Jadi tidak sembarangan membuat minuman saja. Nah, itu biasanya lebih masuk ke proyek. Nah, soal nomor 2 ini juga dari kuis IG Story yang saya buat beberapa hari yang lalu ya teman-teman. Ini agak lebih singkat ilustrasinya. Jadi siswa diminta oleh guru seni budaya untuk menciptakan tarian, maka guru akan menggunakan penilaian. Nah, di sini dari kata menciptakan sama dengan membuat, biasanya itu lebih identik ke penilaian produk ya teman-teman. Nah, tadi kan bisa saja Kak, mencipta atau membuat itu juga bisa masuk ke proyek. Nah, kita lihat di sini, apakah dalam pembuatan atau penciptaan tarian di situ membutuhkan penelitian atau coba-coba atau penyelidikan, investigasi? Kalau tidak, itu akan lebih masuk ke produk ya teman-teman. Nah, di sini kan tidak dijelaskan bahwa siswa itu menciptakan tarian itu harus bagaimana. Jadi hanya menciptakan tarian saja seperti itu ya teman-teman. Jadi ini hanya simple seperti itu masuk ke penilaian produk. Nah, di sini saya cukup terkejut ya teman-teman, lumayan banyak yang menjawab penilaian praktik. Nah, yang menjawab penilaian praktik itu ada 36 orang. Nah, biasanya kalau penilaian praktik itu soalnya tidak akan seperti ini. Biasanya soalnya itu, misalnya, siswa diminta oleh guru seni budaya untuk menampilkan atau perform tarian tradisional atau modern. Maka guru akan menggunakan penilaian apa? Nah, jawabannya itu pasti praktik. Kalau tidak ada praktik, itu masuk unjuk kerja. Kalau tidak ada juga, itu pasti masuk ke kinerja, teman-teman. Karena 3 itu biasanya sama ya, teman-teman. Hampir
tidak bisa dibedakan. Jadi kalau memang jawabannya itu adalah penilaian praktik, penilaian unjuk kerja dan kinerja itu tidak akan masuk ke dalam opsi seperti itu. Nah, ini dia pengertian dari penilaian produk yang saya ambil dari modul P3K SIM PKB pedagogik ya teman-teman. Penilaian produk adalah penilaian terhadap proses pembuatan dan kualitas suatu produk. Penilaian produk meliputi penilaian kemampuan peserta didik membuat produk-produk teknologi dan seni, seperti makanan, pakaian, hasil karya seni, patung, lukisan, dan gambar, barang-barang terbuat dari kayu, keramik, plastik, dan logam. Itu biasanya masuk ke penilaian produk. Nah, di sini sama seperti yang saya katakan sebelumnya, kalau penilaian produk itu, penilaiannya akan fokus kepada kualitas suatu produk ya teman-teman. Nah, bukan berarti prosesnya itu tidak dinilai. Jadi proses pembuatan itu tetap dinilai. Namun presentase terbesarnya untuk menilai adalah fokus kepada kualitas produknya itu sendiri. Jadi kepada hasil akhirnya. Itu yang lebih menentukan. Nah, biasanya contohnya itu adalah produk-produk teknologi dan seni. Seperti yang saya jelaskan juga sebelumnya, misalnya pembuatan kerajinan tas dari bungkus permen atau dari gelas ale-ale. Nah, itu kan banyak sekali contohnya pada zaman sekarang ini ya teman-teman yang membuat kerajinan seperti itu. Biasanya juga kalau penilaian produk itu hasil produknya itu akan ada nilai jualnya teman-teman. Jadi bersifat menguntungkan seperti itu, akan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi orang dan juga bernilai jual, itu biasanya masuk ke penilaian produk. Soal nomor 3, Pak Andri adalah guru penjas di SMK Negeri 1 Prajikan. Ia ingin menilai kemampuan siswanya kelas 10 OTKP dalam berenang, maka ia akan menggunakan penilaian. Nah, di sini kalau siswanya diminta untuk berenang atau diminta untuk melakukan gaya renang. Nah, di sini kan siswanya diminta untuk melakukan sesuatu ya, teman-teman. Jadi itu masuk ke penilaian praktik. Jadi tidak mungkin masuk ke proyek, produk, dan portofolio. Nah, ini adalah pengertian dari penilaian praktik, juga sama diambil dari modul pedagogi P3K SIM PKB. Jadi penilaian praktik adalah penilaian yang menuntut respon berupa keterampilan melakukan suatu aktivitas sesuai dengan tuntutan kompetensi. Dengan demikian, aspek yang dinilai dalam penilaian praktik adalah kualitas proses mengerjakan atau melakukan suatu tugas. Jadi, kalau siswa diminta untuk melakukan sesuatu, mendemonstrasikan sesuatu, itu masuk ke penilaian praktik ya teman-teman. Soal nomor 4. Pada mata pelajaran biologi, Pak Joko sebagai guru biologi meminta siswa kelas 10 APAT untuk mendemonstrasikan cara penggunaan mikroskop. Maka penilaian apa yang cocok digunakan untuk beliau? Nah, pertanyaan dari aku. Dari ilustrasi di atas, apakah ada hasil akhirnya? Apakah ada produknya? Tidak ada ya teman-teman. Lalu apakah memerlukan waktu yang lama atau membutuhkan waktu lebih dari 1 hari atau bahkan 3 hari, seminggu, dan lain sebagainya? Tidak ya teman-teman. Kalau seperti itu lebih masuk ke penilaian praktik. Karena di situ mendemonstrasikan sesuatu, mendemonstrasikan cara penggunaan mikroskop ini bisa dilakukan saat itu juga. Misalnya penilaiannya itu bisa dilakukan 1 jam pelajaran, 2 jam pelajaran, dan di situ siswa melakukan suatu aktivitas ya teman-teman. Itu masuk ke penilaian praktik. Soal nomor 5. Siswa diminta untuk membuat jus buah dengan memanfaatkan buah-buahan yang ada di sekitar siswa. Maka penilaian apa yang akan digunakan oleh guru? Nah, di sini kata kuncinya adalah membuat. Biasanya kalau membuat itu masuk ke penilaian produk, Kak. Nah, bisa juga masuk kepada penilaian proyek. Kita harus lihat dulu, Kak. Itu ada proses penyelidikan kah, investigasi kah? Nah, kita lihat ya di sini ilustrasi di soal. Jadi kita harus pintar-pintar dalam menerjemahkan suatu soal ya teman-teman. Jadi di sini kita lihat cara membuat jusnya itu hanya dengan memanfaatkan buah-buahan yang ada di sekitar siswa. Jadi misalnya siswa A punya pohon jambu. Jadi siswa A akan membuat jus jambu.
Lalu kalau siswa B nggak punya buah jambu di rumahnya, punyanya itu adalah buah jeruk. Nah, siswa B itu akan membuat jus jeruk. Seperti itu ya teman-teman. Jadi simple, tidak ribet, tidak ada penyelidikan, tidak ada investigasi, tidak ada proses yang benar-benar memakan waktu dan pikiran untuk menentukan bahan yang akan digunakan. Nah, itu lebih masuk ke penilaian produk. Jadi yang akan dinilai mungkin hanya rasanya, juga penyajiannya, kemasannya, dan lain sebagainya. Jadi memang lebih fokus kepada hasil akhirnya atau produknya. Bukan berarti prosesnya tidak dinilai, bisa saja dinilai, mungkin persentasenya lebih kecil daripada hasil akhirnya. Seperti itu ya teman-teman. Soal nomor 6. Siswa kelas 11 multimedia diminta untuk memainkan alat musik oleh Bu Erika sebagai guru seni budaya di SMK Negeri 1 Prajikan. Mereka dapat memilih menggunakan alat musik tradisional atau modern. Maka penilaian yang digunakan adalah apa? Nah, di sini siswanya diminta melakukan sesuatu kah? Mendemonstrasikan sesuatu kah? Atau disuruh membuat sesuatu yang akan ada hasil akhirnya atau produknya? Atau harus membuat sesuatu dengan investigasi dahulu atau penyelidikan dahulu? Nah, di sini kalau hanya memainkan alat musik, berarti itu hanya diminta untuk melakukan sesuatu ya teman-teman. Jadi mereka akan memilih menggunakan alat musik yang tradisional atau modern. Jadi akan mendemonstrasikan cara penggunaan gitar seperti itu misalnya, atau cara memainkan organ. Nah, di situ lebih masuk ke penilaian praktik. Soal nomor 7, siswa kelas 10 diminta untuk menciptakan tari modern sesuai dengan kreativitas masing-masing dan merekamnya di dalam CD lalu diberi waktu pengumpulan maksimal seminggu. Penilaian yang akan digunakan oleh guru adalah, nah di sini sudah pasti bukan masuk ke praktik atau unjuk kerja ya teman-teman. Mengapa? Karena di situ pengerjaannya maksimal seminggu, jadi lumayan lama. Nah, bisa saja masuk ke produk, bisa saja masuk ke proyek. Nah, kita lihat yang paling mungkin ya teman-teman. Jadi di sini kan menciptakan. Ini lebih masuk ke produk. Bisa saja proyek. Nah, namun di sini menciptakan tari modernnya itu hanya dengan sesuai kreativitas masing-masing saja. Jadi tidak perlu membutuhkan investigasi dahulu, penyelidikan dahulu, coba-coba dahulu untuk menghasilkan suatu tarian. Jadi bebas seperti itu ya teman-teman, lebih simpel tugasnya. Dan pada akhirnya siswa juga harus merekamnya di dalam CD. Nah, di sini sudah jelas dalam bentuk produk ya teman-teman. Walaupun waktu pengumpulannya itu cukup lama, biasanya lebih identik kepada proyek, namun di situ tidak ada proses investigasi, tidak ada proses penyelidikan dalam pembuatan tarian di situ. Jadi itu lebih masuk ke penilaian produk. Seperti itu ya teman-teman, semoga kalian sudah bisa membedakan dengan menonton video ini. Namun sebelum lanjut ke soal berikutnya, saya ingin mengingatkan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan di-subscribe dahulu agar tidak ketinggalan pembahasan soal yang berkaitan dengan tes P3K. Soal nomor 8. Peserta didik diminta untuk mencipta rangkaian gerak senam berirama oleh guru penjas secara berkelompok dengan memasukkan gerakan-gerakan yang masing-masing mempunyai fungsi tertentu untuk kesehatan. Misalnya gerakan tangan tertentu untuk mengecilkan lengan atas atau gerakan kaki yang dapat mengecilkan betis. Mereka juga diminta untuk merekam hasil akhir, juga harus perform langsung di depan guru. Maka guru penjas akan menggunakan penilaian apa? Nah, di sini kalian mungkin sudah agak bingung ya teman-teman, sepertinya ini masuk ke semua penilaian keterampilan, Kak. Nah, di sini misalnya kata mencipta ini masuk ke produk ya. Lalu juga di situ siswa diminta untuk merekam hasil akhir. Di situ juga akan masuk ke produk karena misalnya dalam bentuk CD, juga misalnya di flash disk dan lain sebagainya. Nah, tapi juga siswa harus perform langsung di depan guru. Nah, biasanya kalau seperti itu kan praktik ya teman-teman. Jadi kan ada istilahnya kalau dulu itu praktik senam ya teman-teman. Kalau misalnya di SMA atau di SMP. Nah, bisa saja ini masuk ke penilaian praktik. Nah, di situ juga
memasukkan gerakan-gerakannya itu tidak sembarangan, karena di situ juga harus mempunyai fungsi untuk kesehatan. Nah, di situ kan jelas kita harus melakukan penyelidikan atau penelitian gerakan seperti apa sih yang benar-benar ampuh untuk mengecilkan tangan, atau gerakan seperti apa sih yang benar-benar ampuh untuk mengecilkan betis atau paha secara cepat, seperti itu ya teman-teman. Jadi gerakannya tidak sembarangan seperti itu saja, tidak seperti contoh yang siswa diminta untuk mencipta gerakan tari kalau tidak salah ya teman-teman, sesuai dengan kreativitas masing-masing. Nah, itu kan hanya simpel saja, tidak harus memperhatikan hal-hal tertentu. Di sini kan yang diperhatikan adalah alasan kesehatan ya teman-teman. Nah, ini lebih masuk ke apa Kak? Proyek bisa, produk bisa, praktik bisa. Nah, logikanya guru tidak akan memecah-mecah suatu tugas, guru tidak akan memberikan suatu tugas dan penilaiannya dipecah-pecah ya teman-teman. Jadi misalnya saat mencipta gerakan, guru itu akan menilai dengan penilaian produk. Lalu saat perform, mereka akan dinilai dengan penilaian praktik. Nah, itu kan ribet ya teman-teman. Jadi guru tidak akan melakukan hal itu. Kalau bisa terwakilkan dengan satu penilaian keterampilan saja, maka kita gunakan itu saja teman-teman. Nah, di sini kira-kira lebih masuk ke mana? Nah, di sini lebih masuk kepada penilaian proyek ya teman-teman. Jadi kalau misalnya soalnya hanya siswa diminta perform di depan guru, menampilkan suatu senam seperti itu lebih masuk ke penilaian praktik. Namun di soal ini ilustrasi itu benar-benar lengkap ya teman-teman. Jadi dari awal dikasih tugas untuk menciptakan gerakan senam, lalu dalam proses penciptaan tersebut tidak sembarangan, juga harus mempunyai fungsi tertentu untuk kesehatan. Jadi ada proses penelitian, penyelidikan. Mungkin siswa itu akan melihat dari tayangan YouTube, gerakan mana sih yang benar-benar ampuh dengan cepat untuk mengecilkan tangan, gerakan mana sih yang benar-benar cepat dan ampuh untuk mengecilkan betis. Jadi tidak sembarangan membutuhkan waktu yang lama ya teman-teman. Nah, itu akan lebih mudah jika menggunakan penilaian proyek. Soal nomor 9, peserta didik diberi tugas untuk membuat kalung atau gelang dari biji-bijian sekitar, lalu dikumpulkan sebagai hasil penilaian keterampilan untuk semester 1. Maka guru seharusnya menggunakan penilaian apa? Nah, di sini kita lihat kata membuat itu lebih identik kepada penilaian produk. Namun kira-kira membutuhkan investigasikah, penyelidikankah, atau penelitian? Tidak ya teman-teman. Karena di sini menggunakan dari biji-bijian sekitar ya teman-teman. Jadi menggunakan apa yang ada di sekitar kita. Jadi tidak ribet, tidak membutuhkan penyeleksian di situ, hanya tinggal ambil saja apa yang ada di sekitar kita, itu kita jadikan kerajinan kalung atau gelang. Nah, itu lebih masuk ke produk ya teman-teman. Soal nomor 10, untuk penilaian keterampilan di semester 2, Ibu Nafisa adalah guru bahasa Indonesia di SMKA. Ia meminta siswanya membacakan pidato bertema kebangsaan. Maka Ibu Nafisa akan menggunakan penilaian apa? Nah, di sini kata kuncinya adalah siswa diminta untuk membacakan pidato. Berarti kan siswa diminta untuk melakukan sesuatu atau melakukan suatu aktivitas membaca. Maka itu akan lebih masuk ke penilaian praktik ya teman-teman. Atau kalau tidak ada praktik, kata lainnya tadi unjuk kerja atau kinerja. Nah, kenapa tidak masuk ke produk, Kak? Di situ bisa jadi masuk ke produk kalau ilustrasi soalnya siswa itu diminta untuk membuat pidato kebangsaan berdasarkan bahasanya sendiri, atau siswanya itu merancang sendiri, menulis sendiri, menciptakan sendiri kata-katanya. Nah, kalau seperti itu baru masuk ke penilaian produk. Namun di sini kan siswa diminta untuk membacakan pidato bertema kebangsaan saja. Jadi tidak dijelaskan bahwa mereka akan menghasilkan sendiri, berarti tidak ada produk di situ yang dihasilkan oleh siswa. Maka itu lebih masuk kepada unjuk kerja. Nah, sampai di sini kita akan rangkum ya teman-teman. Ini adalah contoh-contoh penilaian praktik produk dan proyek yang saya ambil dari modul pedagogi P3K SIMPKB. Di sini saya screenshot agar kalian lebih percaya bahwa ini diambil dari modulnya seperti itu. Nah, di sini sudah sangat jelas
urutannya adalah penilaian praktik, produk, dan proyek ya teman-teman. Jadi kalau praktik itu contoh lainnya diminta membaca karya sastra, bisa puisi, selain puisi itu juga bisa cerpen dan lain sebagainya. Lalu juga membaca pidato seperti contoh soal yang nomor 10 tadi. Lalu juga menggunakan peralatan laboratorium seperti mendemonstrasikan cara penggunaan mikroskop atau alat-alat laboratorium lainnya. Lalu di situ memainkan alat musik, misalnya siswa diminta untuk bermain gitar, bermain piano, itu lebih masuk kepada penilaian praktik. Juga bermain bola, bermain tenis yang berkenaan dengan olahraga, berenang, menyanyi, menari, dan lain sebagainya itu masuk kepada penilaian praktik. Lalu kita lihat penilaian produk di situ. Contohnya adalah membuat kerajinan, membuat karya sastra. Nah, jadi di situ seperti tadi, kalau membaca karya sastra tidak dijelaskan itu dibuat sendiri oleh siswa, itu masuk ke penilaian praktik. Namun di sini membuat karya sastra berarti itu adalah buatan dari siswa sendiri, misalnya membuat puisi, membuat cerita pendek, maka itu yang akan digunakan adalah penilaian produk ya teman-teman. Atau juga di sini membuat laporan percobaan, menciptakan tarian, membuat lukisan, dan lain sebagainya. Nah, kalau penilaian proyek itu ada kata investigasi. Ini sangat identik dengan penilaian proyek ya teman-teman. Jadi tidak sembarangan seperti itu. Ada proses penyelidikan. Di sini misalnya terhadap keanekaragaman hayati Indonesia, lalu membuat makanan dan minuman dari buah segar. Nah, ini contohnya ya teman-teman. Jadi kan membuat makanan dan minuman dari buah segar itu lebih masuk ke produk, Kak. Nah, maka pembuat soal harus membuat ilustrasi sedemikian rupa sehingga itu akan juga masuk ke proyek ya teman-teman. Jadi nanti di tes tidak akan mengambang ya soalnya ya teman-teman. Bagaimana misalnya Kak? Soalnya hanya seperti ini, siswa diminta untuk membuat makanan dan minuman dari buah segar. Tidak akan seperti itu teman-teman. Jadi soalnya itu akan jelas arahnya mau dibawa kemana. Jadi pasti ada kata kunci. Soal itu mau dibawa kemana? Akan lebih ke produk kah atau akan lebih ke proyek kah? Jadi soal-soal yang teman-teman screenshot yang kalian kirim kadang ke grup belajar itu adalah FR tahun lalu ya teman-teman, FR SKB tahun lalu. Kita ketahui kalau FR itu biasanya kita tidak full ya informasinya teman-teman. Jadi terpotong-terpotong seperti itu dari berbagai orang. Jadi informasi tidak terserap sepenuhnya ke dalam soal. Jadi nanti saat tes tidak akan seperti itu. Jadi akan jelas arahnya mau dibawa kemana. Jadi, kalau membuat makanan dan minuman dari buah segar akan lebih masuk ke penilaian proyek jika ilustrasinya seperti soal yang pertama tadi ya teman-teman. Jadi jelas banget kalau ada investigasi di situ, penelitian atau penyelidikan. Di situ juga ada membuat video percakapan. Nah, ini sebenarnya bisa masuk juga kan ke penilaian produk. Namun si pembuat soal nanti akan membuat ilustrasi agar membuat video percakapan ini lebih masuk ke penilaian proyek. Jadi akan ada ilustrasi yang menunjukkan bahwa ada proses penyelidikan di situ, penelitian atau bahkan investigasi. Seperti itu ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Sampai di sini silakan di like, komen, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.